Oke, yuk kita bedah salah satu tradisi paling keren di Indonesia, mudik. Ini bukan sekedar perjalanan biasa loh, ini adalah sebuah fenomena yang jauh lebih besar dari itu. Setiap tahun, jutaan orang Indonesia, bayangin jutaan, memulai sebuah perjalanan kolosal kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Idul Fitri. Nah, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya orang-orang rela capek-capek, macet-macetan buat mudik? Jawabannya tuh ternyata dalam banget guys. Ada hubungannya sama sejarah, budaya, dan bahkan keyakinan kita. Jadi gini, tradisi ini tuh bukan hal baru. Akarnya sudah ada dari zaman Majapahit, di mana para petani pulang kampung buat bersih-bersih makam leluhur. Terus, loncat ke tahun 70-an, waktu banyak banget orang pindah ke kota besar kayak Jakarta, nah Lebaran jadi satu-satunya momen emas buat mereka pulang. Dan akhirnya, jadilah fenomena modern supermasif yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang cukup fundamental. Dari sisi agama nih, mudik itu sebenarnya wajib atau gimana sih? Nama mudik itu sendiri, yang katanya dari bahasa Jawa mulih disik atau pulang sebentar, sebetulnya udah ngasih petunjuk. Ini tuh tentang pulang sejenak, tapi pulangnya itu penuh arti buat nyambung lagi sama akar kita. Nah, ini nih yang sering jadi perdebatan. Apakah mudik itu sebuah kewajiban agama? Untungnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI punya pandangan yang jelas banget soal ini. Disinilah letak perbedaannya yang penting banget. MUI mengklasifikasikan mudik sebagai ibadah ghairu mahdhah. Maksudnya, ini bukan kewajiban mutlak kayak sholat atau puasa, tapi ini bisa jadi ibadah yang nilainya luar biasa, tergantung pada niat di baliknya. Jadi, inti dari nilai spiritual perjalanan ini sepenuhnya ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Semuanya kembali ke niat. Ketika niatnya tulus, misalnya untuk silaturahmi, nyambungin lagi tali persaudaraan, atau buat birrul walidain, yaitu berbakti sama orang tua, wah, setiap meter perjalanan kita itu bisa dihitung sebagai pahala. Keren kan? Oke, kita udah ngerti kenapanya. Sekarang yuk kita bahas gimananya. Ada loh panduan spiritual dan praktis yang bisa kita ikuti selama di perjalanan. Dalam Islam, ada yang namanya adab safar atau etika dalam perjalanan. Ini tuh panduan yang keren banget buat bikin perjalanan fisik kita jadi perjalanan spiritual juga. Mulai dari sholat sunnah sebelum berangkat, pamitan baik-baik, sampai zikir saat jalanan naik turun. Semua ini biar kita tetap nyambung sama yang di atas. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Lagi mudik jauh, puasa sama sholatnya gimana dong? Ini persoalan yang sangat praktis dan Islam punya jawabannya. Tenang, bagi seorang musafir atau orang yang lagi dalam perjalanan jauh, ada yang namanya rukhsah alias keringanan. Ini adalah wujud kasih sayang Tuhan supaya ibadah tetap bisa kita lakukan tanpa harus memberatkan diri. Keringanannya itu praktis banget. Kita bisa kasar alias meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2. Terus, kita juga bisa jamak atau ngegabungin waktu sholat. Misalnya zuhur sama asar dikerjain barengan. Simple dan sangat membantu kan? Oke, perjalanan selesai, akhirnya sampai tujuan. Sekarang kita masuk ke momen puncak. Reuni, kumpul keluarga, dan terkadang ada dinamika sosial yang agak unik nih pas udah di kampung. Pasti ada yang kepikiran kan? Aku udah kerja keras setahun di kota, pas pulang boleh nggak sih nunjukin hasil jerih payahku? Ini pertanyaan yang sangat wajar. Menariknya, menurut ulama besar seperti Profesor Quraisy Shihab, Allah itu justru senang loh melihat jejak nikmatnya di diri hambanya. Jadi, menunjukkan berkah itu bisa jadi bentuk syukur. Tapi, ada tapinya. Kuncinya sekali lagi ada di niat. Beda tipis loh antara syukur sama pamer. Yang satu tujuannya berterima kasih sama Tuhan atas rezekinya. Yang satu lagi buat cari validasi dari manusia. Hasilnya di mata Tuhan jelas beda banget. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, tradisi mudik ini jauh lebih dalam dari sekedar perjalanan fisik atau kumpul-kumpul biasa. Inti dari mudik itu kan silaturahmi, memperkuat lagi tali persaudaraan. Dan coba deh lihat berkahnya, ini luar biasa. Mulai dari mendatangkan ridho Allah, melapangkan rezeki, sampai bikin hidup lebih harmonis. Berkahnya itu nggak cuma pas Lebaran, tapi bisa kita rasain dampaknya sepanjang tahun. Kutipan dari Quraisy Shihab ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Mudik itu perjalanan keluar yang sebenarnya adalah cerminan dari perjalanan kita ke dalam diri. Jadi, sebagai penutup, yuk kita renungin bareng-bareng.
Di luar destinasi fisik di peta, rumah sejati yang kita semua tuju dalam perjalanan hidup ini sebenarnya di mana ya?